141132 dari kelas 3D PGMI IAIN Surakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang metodologi studi Islam, penelitian agama dan model-modelnya. Yang pertama adalah pengertian penelitian. Penelitian adalah upaya sistematis dan objektif untuk mempelajari suatu masalah dan menemukan prinsip-prinsip umum. Penelitian dipandang sebagai suatu kegiatan ilmiah karena menggunakan metode keilmuan, yakni gabungan antara pendekatan rasional dan pendekatan empiris. Pendekatan rasional memberikan kerangka pemikiran yang koheren dan logis, sedangkan pendekatan empiris merupakan kerangka pengujian dalam memastikan kebenaran. Agama sebagai objek penelitian sudah lama diperdebatkan. Harun Nasution menunjukkan pendapat yang menyatakan bahwa agama karena merupakan wahyu dari Allah tidak dapat menjadi sasaran penelitian ilmu sosial, dan kalaupun dapat dilakukan harus menggunakan metode khusus yang berbeda dengan ilmu sosial. Agama mengandung dua kelompok ajaran. Ajaran yang pertama mengungkapkan bahwa ajaran dasar yang diwahyukan Tuhan melalui para rasul kepada masyarakat manusia bersifat mutlak, benar, kekal, tidak dapat diubah dan tidak bisa diubah. Sedangkan kelompok kedua menyatakan bahwa bentuk ajaran dapat bersifat relatif, nisbi, berubah dan dapat disesuaikan dengan perubahan zaman. Para ilmuwan beranggapan bahwa agama juga merupakan objek kajian dari penelitian, karena agama merupakan bagian dari kehidupan sosial kultural. Jadi, penelitian agama bukanlah meneliti tentang agama dalam arti wahyu, melainkan meneliti manusia yang menghayati, meyakini, dan memperoleh pengaruh dari agama. Istilah penelitian agama dengan penelitian keagamaan belum diberi batas yang tegas. Michelton berpendapat bahwa penelitian agama berbeda dengan penelitian keagamaan. Penelitian agama lebih mengutamakan pada materi agama, sehingga sasarannya terletak pada 3 elemen pokok, yaitu ritus, mitos, dan magis. Sedangkan penelitian keagamaan lebih mengutamakan pada agama sebagai sistem atau sistem keagamaan. Berkenaan dengan metode penelitian yang diperlukan, Ahmad Syafi'i Mufid menjelaskan sebagai berikut. Apabila penelitian agama berkenaan dengan pemikiran atau gagasan, maka metode yang digunakan seperti filsafat, fisiologi adalah pilihan yang tepat. Apabila penelitian agama berkaitan dengan ilmu perilaku atau sikap perilaku agama, maka metode yang digunakan adalah menggunakan ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, antropologi, dan psikologi. Sedangkan untuk penelitian yang berkenaan dengan benda-benda keagamaan, metode arkeologi dan metode-metode ilmu natural yang relevan dapat digunakan. Selanjutnya adalah model-model penelitian keagamaan. Yang pertama adalah analisis sejarah. Sosiologi tidak memusatkan perhatiannya pada bentuk peradaban pada tahap permulaan pada waktu tertentu, tetapi menerangkan realitas masa kini, realitas yang berhubungan dengan kita, yang mempengaruhi gagasan dan perilaku kita. Pendekatan sejarah bertujuan untuk menemukan inti karakter agama dengan meneliti sumber klasik sebelum dicampuri
dengan yang lain. Dalam menggunakan data historis, sejarawan cenderung menyajikan detail dari situasi sejarah dan eksplanasi tentang sebab akibat dari suatu kejadian. Yang kedua adalah analisis lintas budaya. Dengan membandingkan pola-pola sosial keagamaan di berbagai daerah kebudayaan, sosiolog akan memperoleh gambaran tentang korelasi budaya tertentu dan kondisi sosial kultural secara umum. Yang ketiga adalah menggunakan model eksperimen. Penelitian yang menggunakan eksperimen agak sulit dilakukan dalam penelitian agama. Namun, dalam berbagai hal eksperimen dapat dilakukan dengan penelitian agama, misalnya untuk mengevaluasi perbedaan hasil belajar dari beberapa model pendidikan agama. Model yang ketiga adalah observasi partisipasif. Dengan partisipasi dalam kelompok, peneliti dapat mengobservasi perilaku orang-orang dalam konteks religius. Orang yang diobservasi boleh mengetahui bahwa dirinya sedang diobservasi atau secara diam-diam. Di antara kelebihan penelitian ini adalah memungkinkan pengamatan simbolik antar kelompok secara mendalam. Yang kelima adalah riset survei atau analisis statistik. Penelitian survei dilakukan dengan penyusunan kuesioner, interview, dan sampel dalam suatu populasi. Sampel dapat berupa organisasi keagamaan atau penduduk kota maupun desa. Yang keenam adalah analisis isi. Dengan metode ini, peneliti mencoba mencari keterangan dari tema-tema agama, baik berupa tulisan, buku-buku khotbah, doktrin, maupun deklarasi teks. Umpamanya, sikap kelompok keagamaan dianalisis dari substansi ajaran kelompok tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada banyak salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.